Masjid Al-Makmur semula berupa tanah kosong seluas 3.000 meter yang dibeli oleh seorang pewakif, Abu Bakar bin Sungkar pada tahun 1899. Pada 1914 ada juga pewakif Abu Bakar bin Muhammad Al-Habsyi. Mereka berdua menginisiasi untuk membentuk Yayasan Al-Makmur Tanah Abang. Kemudian mereka membentuk panitia untuk membangun Masjid Al-Makmur Tanah Abang. Panitia ini diketuai oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Habsyi. Pembangunan Masjid Al-Makmur berlangsung 2 tahun, dimulai pada tahun 1915, lalu selesai pembangunannya pada tahun 1917. Masjid Al-Makmur hanya 1 lantai. Sejak dibangun, masjid ini telah mengalami renovasi dan penambahan ruangan 2 kali. Pada tahun 1932 ada penambahan ruangan ke arah utara seluas 525 meter. Hal ini diprakarsai oleh seorang pria sekaligus pewakif asal Singapura, Salim bin Talib. Pada tahun 1953 ada penambahan ruangan lagi ke arah barat, luasnya sekitar 500 meter. Informasi itu berdasarkan akte dari notaris yang diwakafkan beliau, yakni Salim bin Talib kepada Masjid Al-Makmur. Presiden Soekarno, Adam Malik hingga Susilo Bambang Yudhoyono pernah sholat di sini. Arsitektur Masjid Al-Makmur merupakan pria asal Belanda, yakni Stolz. Dulu pada zaman kolonial, arsitektur harus dapat izin dari kolonial. Apabila ingin mendapat izin juga, bangunannya harusnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh mereka yang ahli saat itu orang Belanda. Sebelum masjid ini dibangun memang ada area pemakaman warga. Namun ada yang mengatakan bahwa ada makam tokoh muslim bernama Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair, namun tidak benar. Karena pihaknya telah meneliti, makam asli beliau ada di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Beliau adalah pengarang kitab Safinah dan ahli fikih. Jadi, hampir semua pesantren di Indonesia memakai kitab dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozi Abunda di Masjid Al-Makmur sebagai bendahara Masjid Jami Al-Makmur Tanah Abang. Masjid Al-Makmur ini awal mulanya adalah berupa pembelian tanah dari seorang pewakif yaitu Abu Bakar bin Sungkar pada tahun 1899 seluas 3.000 meter. Kemudian pada tahun 1914 ada juga pewakif Abu Bakar bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau berdua menginisiasi untuk membentuk Yayasan Masjid Jami Al-Makmur Tanah Abang. Yayasan ini didirikan memang bertujuan untuk membangun Masjid Jami Al-Makmur Tanah Abang. Dari dua pewakif itu, maka dibuatlah yayasan yang kemudian dibentuklah panitia untuk pembangunan Masjid Jami Al-Makmur Tanah Abang. Yang antara lain diketuai oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Habsyi. Pembangunan Masjid Al-Makmur ini selama 2 tahun dimulai pada 1915 dan selesai 1917. Memang ada informasi bahwa sebelum masjid ini ada, di tanah yang dibeli oleh Abu Bakar bin Salim bin Sungkar itu seluas 3.000 meter, memang ada 2 bangunan. Dalam salah satu bangunan itu dijadikan mushola. Jadi bahwa itulah asal tanah dari Masjid Jami Al-Makmur. Dari tahun 1915 selesai 1917. Ya, mungkin panitia itu sendiri yayasan sebelum masjid ini dibangun dibentuk yayasan yang dinamakan dengan Yayasan Masjid Jami Al-Makmur Tanah Abang. Jadi panitia yayasan lah yang membentuk yang membuat nama tersebut. Masjid Al-Makmur 1 lantainya. Dari pembangunan pertama 1917 sudah mengalami 2 kali renovasi atau penambahan ruangan. Pertama pada tahun 1932 ke arah utara. Dari seorang pewakif Salim bin Talib Singapura.
seluas 525 meter. Kemudian renovasi atau penambahan ruangan pada tahun 1953 ke arah belakang atau ke arah barat, kurang lebih seluas 500 meter. Nah, jadi dengan dua kali renovasi atau penambahan ruangan sehingga bentuk Masjid Jami Al-Ma'mur seperti ini sekarang ini. Informasi itu berdasarkan akte ya, akte dari notaris yang mewakafkan beliau kepada Yayasan Jami Al-Ma'mur. Nah, saya nggak tahu lebih lanjut beliau itu seperti apa. Mungkin beliau itu orang asalnya Singapura, mungkin berbisnis di sini atau bagaimana. Ya dalam artian peran apa ini, kalau dalam pembangunan atau apa ya enggak ya. Presiden Soekarno pernah sholat, ada beberapa pejabat yang pernah sholat di Masjid Al-Ma'mur ini, antara lain ya, Presiden Soekarno, terus Wakil Presiden Adam Malik, Presiden Bambang Yudhoyono, tokoh-tokoh pejuang lah banyak juga yang pernah sholat di sini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.